Pernah nggak kalian kepikiran waktu pembalap Formula One melesat dalam kecepatan 300 km per jam, siapa sih yang sebenarnya pegang kendali atas strategi mereka? Jawabannya bukan cuma di kokpit mobil, tapi ada di struktur kecil penuh monitor di pinggir lintasan ini. Pit wall. Kalau mobil F1 itu adalah petarungnya, maka pit wall adalah otak yang mengatur jalannya pertempuran. Disinilah keputusan krusial diambil hanya dalam hitungan milidetik. Yuk, kita bongkar apa saja isi di dalam pit wall F1. Jangan bayangkan mereka cuma duduk manis nonton siaran televisi biasa ya. Di depan setiap engineer ada susunan monitor kompleks yang menampilkan data real time yang bikin pusing kepala. Pertama, mata mereka harus jeli melihat timing dan session info, yaitu lembar data berisi catatan waktu per sektor lintasan untuk memantau apakah pembalap mereka sedang mendekati atau justru menjauhi rival. Nggak jauh dari situ ada layar track GPS, sebuah peta digital interaktif yang memantau posisi eksek setiap mobil di sirkuit. Ini krusial banget biar tim tahu kapan waktu yang bersih atau istilahnya clear window untuk memanggil pembalap masuk ke pit tanpa terjebak traffic. Nggak cuma mantau mobil, mereka juga mantau langit lewat weather radar super sensitif yang bahkan bisa memprediksi di menit keberapa rintik hujan akan mulai membasahi tikungan tertentu. Dan terakhir yang nggak kalah penting, ada grafik race pace dan telemetri. Disinilah semua rahasia kondisi mobil terlihat, mulai dari tingkat kausan ban, temperatur mesin yang membara, hingga sisa daya baterai ERS yang tersimpan. Nah, dengan semua data serumit itu, kursi di pit wall ini sebenarnya sangat terbatas. Nggak sembarang orang bisa duduk di sana, dan setiap orang yang terpilih punya peran yang sangat spesifik untuk menentukan nasib balapan. Di kursi utama ada tim prinsipal. Dialah bos besar yang bertanggung jawab penuh atas seluruh tim dan bertugas mengambil keputusan final yang berat, seperti saat harus mengeluarkan tim order yang kontroversial. Di sebelahnya ada para race engineers. Merekalah orang-orang yang suaranya sering kita dengar di radio pembalap memberikan instruksi langsung kapan harus menekan gas dalam-dalam atau kapan harus masuk ke pit. Setiap pembalap punya satu race engineer pribadi yang menjadi penyambung lidah mereka. Lalu ada juga head of strategy, sang master catur di pinggir lintasan. Tugasnya adalah menghitung algoritma balapan, menentukan kapan waktu terbaik untuk mengganti ban, dan jenis ban apa yang paling menguntungkan. Terakhir, ada sporting director yang fokusnya terbagi ke arah regulasi FIA. Dialah yang berkomunikasi langsung dengan race control jika terjadi insiden di lintasan agar tim terhindar dari penalti. Kerennya lagi, semua orang di pit wall ini nggak bekerja sendirian. Mereka terhubung langsung secara real time dengan mission control di markas utama tim mereka. Jadi saat balapan berlangsung, ada puluhan analis lain di pabrik yang ikut memeras otak di depan superkomputer demi membantu mengambil keputusan. Melihat semua kesibukan tadi, mungkin kalian penasaran, kenapa sih mereka nggak duduk di dalam garasi aja yang lebih tertutup dan nyaman? Kenapa harus panas-panasan, kedinginan, atau bahkan kehujanan langsung di pinggir trek? Jawabannya adalah karena visibilitas langsung dan kecepatan respons. Di dunia Formula One, setiap milidetik itu sangat berharga. Ketika mobil melesat di depan mata mereka dengan kecepatan tinggi, perubahan situasi di lintasan bisa terjadi dalam sekejap mata. Telat 1 detik saja dalam mengambil keputusan atau terlambat memanggil pembalap lewat radio untuk masuk ke pit, taruhannya adalah hancurnya seluruh rencana balapan yang sudah dipersiapkan berbulan-bulan. Makanya pit wall ini diciptakan sebagai jembatan tercepat dan paling krusial untuk menghubungkan situasi nyata di lintasan, kesiapan kru di garasi, hingga analisis data dari ruang simulasi secara instan. Jadi setelah tahu betapa rumitnya isi pit wall, menurut kalian siapa nih head of strategy atau race engineer terbaik di grid F1 saat ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa buat like, share, dan subscribe biar nggak ketinggalan info seru seputar dunia motorsport lainnya. Dan sampai jumpa di video berikutnya.